Mungkin membutuhkan aplikasi ini untuk kegiatan arsip, dan ini istimewanya itu saya berikan itu berbasis online ya. Dibuat desktop juga bisa ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara pemasangannya. Oke, silahkan download aplikasinya. Di deskripsi video ini sudah saya siapkan linknya, ada Pasar, ada Google Drive. Silahkan di download. Nah, nanti setelah di download, kita akan ajari bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Sebelumnya jangan lupa dulu untuk diklik tombol subscribe-nya, kemudian like-nya juga, kemudian share jika menurut rekan-rekan semua, saudara-saudaraku semua, aplikasi ini bermanfaat. Nah, lebih bermanfaat lagi kalau kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang IT ya. Oke, saya anggap sudah subscribe semua. Oke, oh iya, loncengnya jangan lupa dinyalakan supaya kalau Ruang Belajar membagi aplikasi gratis, rekan semua perangkat desa atau yang lain bisa langsung tahu aplikasi yang terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Jadi saya anggap sudah di-download semua. Kita masuk di download ya. Kita di-download. Kemudian di sini nanti filenya arsip desa dalam bentuk RAR. Ukurannya 27,153 KB ya. Atau 27 MB, 153 KB. Kita copy foldernya ini, RAR-nya ini. Cuman sebelum kita copy ada satu syarat, yaitu menggunakan aplikasi Exam ya, untuk menjalankan aplikasi berbasis web ini. Jadi silakan install aplikasi Exam ya, yang bergambar tulang ini. Silakan cari di Google. Usahakan gunakan aplikasinya versi 3.2.2 ya. Gunakan versi 3.2.2 supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan panduan video ini. Nah, setelah kita install, di sini nanti Exam itu akan menampilkan yaitu di C, kemudian ada Exam di sini ya, di C ya. Oke, nah kita langsung kembali ke download dulu. Di sini kita copy file arsip desa ini, kemudian kita ke C, kemudian kita masuk ke Exam. Ini yang sudah diinstal semua Examnya. Kita klik 2 kali, kemudian cari htdoc sini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita tempel di sini di htdoc ini untuk folder arsip desa ya. Kita tempel di sini. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita ekstrak ya. Jangan ekstrak file ya. Nanti foldernya jadi dua bertumpuk. Jadi gunakan extract her. Jadi biar dia langsung membentuk folder di htdoc ini ya. Jangan ekstrak file tapi gunakan extract her. Kita klik extract her. Oke. Nah, setelah itu dia akan membentuk seperti ini ya. Ini filenya, ini file surat arsip surat ini source code ya, open source. Jadi silakan dikembangkan, atau yang mempunyai keahlian dalam pemrograman PHP silakan diedit dan sebagainya. Ini source kodenya semua ada di sini ya. Nah, di sini. Tapi sebelum itu kita kembali ke desktop dulu, kita nyalakan Exam control panel-nya. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih yang kita nyalakan adalah Apache sama MySQL-nya, 2 ya. Kita start Apache. Kemudian kita nyalakan MySQL-nya. Jadi cukup 2 saja yang perlu kita nyalakan. Nah, setelah dia running, maka di sini di PID ini dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, di sini di port juga dia akan bentuk ini, tandanya dia nyala. Kemudian di sini dia berwarna hijau ya. Oke, kita minimize saja ini untuk examnya. Kita kembali ke folder htdoc. Di sini. Di sini ada database yang harus kita konekkan ke Exam. Ini database-nya itu ada di folder DB. Di sini ya, ada surat. Nah, sekarang kita akan tempelkan aplikasi ini supaya dibuka dia berbasis online, yaitu menggunakan Exam. Ini Exam sudah kita nyalakan. Di sini ya. Nah, ini udah nyala. Ini ada 2 ya, kita X1. Ini udah nyala. Kemudian kita buka Google Chrome atau Mozilla atau web browser kesukaan rekan-rekan semua. Di sini kita ketikkan di alamat URL sini localhost ya, seperti ini ya, localhost, kemudian kita enter. Ikuti video ini sampai selesai supaya nanti tidak kesalahpahaman untuk menginstal aplikasinya. Nah, di sini localhost, kita enter, baru kita pilih di sebelah kanan ada PHP My Admin, kita klik di sini.
Nah, sekarang kita akan tempelkan database yang ada di folder sini. Ini yang di sini, DB. Nah, ini kita akan tempelkan di exam karena aplikasi ini berjalan berbasis online dengan database MySQL ya. Kita kembali ke examnya, kita akan buat database dulu. Nah, nanti kita buat database itu sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Ini jangan lupa. Nah, di sini DB ada surat. Jadi namanya kita akan buat dia surat. Kita klik new di sini. Kemudian dibuat database. Di sini kita ketik surat. Huruf kecil semua, ikuti panduan supaya nanti tidak salah. Kita klik buat ini. Oke, sudah jadi di sini surat ya. Masih kosong tabelnya. Nah, untuk tabelnya kita tidak akan buat, tapi kita akan impor dari database yang sudah ada di sini. Nah, ini kita akan impor, kita ambil langsung. Jadi kita nggak akan buat tabelnya ya, agar lebih mudah. Kita klik surat di sini caranya. Kemudian di sini kita pilih impor. Impor, kemudian kita pilih file di sini. Pilih file. Kita masuk ke C exam, kemudian htdoc, kemudian pilih arsip surat folder yang kita ekstrak tadi. Kemudian masuk ke DB, kemudian pilih file surat, kemudian open. Maka di sini masuk surat SQL. Kemudian kita ke bawah lalu klik kirim ya, di sini ya. Kita klik kirim. Silakan pilih berkas. Oh, kita ulangi ya. Tadi klik, kita ulangi. Kita pilih file dulu, apa ini? Kita pilih file dulu, saya ulangi, maaf tadi saya klik jadi dia mengulang. Klik file, kemudian klik surat open. Kemudian kita tarik ke bawah, kita klik kirim. Kita tunggu di sini masih loading untuk mengimpor database. Nah, di sini kalau semua sudah hijau checklist ini tabelnya semua, ini berarti sudah berhasil ya. Nah, tapi kalau masih ada yang terchecklist X merah berarti ada yang tidak berhasil, kita bisa ulangi. Nah, hasilnya di sini ada tabel surat. Nah, ini tabelnya isinya. Jangan di kotak-katik nama tabelnya, nanti nggak jalan aplikasinya. Ada TBL bagian, TBL lampiran, memo, TBL nomor surat, surat keluar, surat masuk, ada user ya di sini. Nah, untuk login nanti kita bisa ambil di sini sudah tersedia di user. Nanti untuk passwordnya bisa diganti ya. Oke, semua sudah selesai di sini database-nya. Lalu kita buat tab baru di Google-nya di sini. Tab baru. Kemudian kita ketikkan localhost di sini garis miring. Kita ketikkan folder di mana tempat kita menyimpan di htdoc. Kita lihat di sini supaya nggak gagal paham. Nah, sini ya. htdoc, kemudian arsip surat, arsip desa. Nah, ini yang akan kita ketik di Google Chrome di localhost-nya tadi ya. Kita ketikkan dengan nama arsip desa. Kita klik sini. Localhost garis miring arsip strip desa. Harus sama persis. Nah, seperti ini. Ini salah. Seperti ini ya. Baru kita enter. Nah, ini ya. Kita ke ini arsip desa ini ke halaman beranda dulu ya. Nanti posisinya dia akan ke seperti ini ya. Nah, ke halaman beranda. Kita tadi langsung buka. Nah, nanti rekan-rekan kalau sudah diketikkan seperti ini, saya ulangi supaya nggak bingung. Localhost, kemudian arsip strip desa ya, kemudian enter. Nah, masuknya ke halaman ini ya, halaman login admin. Aplikasi ini itu digunakan oleh 3 orang ya kalau di kantor desa. Yang pertama itu ada yang menerima surat, itu ada KAUR ya, KAUR umum atau KAUR Kesra atau KAUR ini yang jelas dia pertama KAUR. Nanti KAUR itu kan ada staf. Nah, di sini ada KAUR umum misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah user atau sekretaris desa. Sekretaris desa ini itu nanti yang membuat surat keluar. Kemudian ada kepala desa. Jadi ada 3 yang menggunakan aplikasi ini, yaitu kepala desa yang dia berfungsi dalam aplikasi arsip ini, dia membaca surat masuk dan membaca surat keluar ya. Ini tugasnya kepala desa di aplikasi ini ya. Oke, kita akan coba satu-satu. Yang pertama adalah kita surat masuk. Surat masuk gunakan passwordnya. Di sini sudah saya buat. Untuk KAUR umum ini usernya admin 2, kemudian sekdesnya user ya, di sini user. Kemudian kepala desa bisa masuk dengan admin. Oke. Kita akan coba yang KAUR umum untuk surat masuk ya. Kita klik di sini admin 2. Bawahnya kita admin 2. Nah, kemudian kita klik
masuk. Oke, ini halaman dashboard KAUR umum ya. Nah, di sini ada sebelah kiri ada menunya, main menu. Ini ada data master, kemudian data surat, laporan ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada KAUR umum, ada profil ya. Ini ada profil. Nah, profil KAUR umum. Ini di sini bisa disesuaikan namanya. Kemudian di sini ada detail surat masuk, nanti berapa surat masuk, dan detail surat keluar, nanti berapa surat keluar. Kemudian ini tanggalnya ya. Kemudian cara kerja daripada KAUR umum untuk menerima surat masuk. Di sini ada master data ya. Nah, KAUR umum ini bisa menginput bagian. Surat itu diperuntukkan untuk bagian apa ya. Di sini sudah saya masukkan contohnya. Surat masuk ditujukan untuk bendahara, untuk KAUR Kesra, untuk KAUR keuangan, untuk pemerintah, untuk umum, untuk kepala desa, untuk sekdes, atau untuk surat masuk itu untuk staf yang lain ya. Jadi bisa diinput di sini, ditambah sini ya. Kita bisa tambahkan di sini gitu ya. Nah, kemudian di bawah sini ada data surat. Nah, ini ada surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk KAUR umum ini tugasnya menginput surat arsip surat masuk ya di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita akan misalkan ada satu surat masuk. Berarti kita klik di sini. Surat masuk di sini, sebelum kita inputkan surat itu kita foto dulu atau kita scan, kemudian kita copy atau simpan di dalam komputer, karena untuk pengarsipan ini bukan hanya data suratnya seperti ini, tetapi suratnya juga dalam bentuk file kita foto menggunakan handphone atau kita scan, baru nanti kita kirim ke bagian mana gitu ya. Jadi persiapkan satu foto, nanti saya sudah siapkan contohnya. Nah, di sini ada nomor surat ya. Nomor surat ini otomatis dia mengurut dari surat yang sebelumnya. Kemudian ada tanggal. Tanggal ini bisa kita masukkan adalah tanggal masuk surat ya. Tanggal masuk surat di sini. Kemudian penerima. Penerimanya ini kemana? Ya, kita bisa cari di sini atau kita bisa pilih yang ada di sini. Misalnya ke kepala desa suratnya, kita klik sini. Kemudian isikan perihalnya. Perihalnya misalnya undangan rapat di kecamatan. Nah, setelah itu kita ambil file suratnya supaya kepala desa nanti pada saat membuka surat ini ya, arsip ini yang dikirim, dia langsung bisa melihat isi atau membaca surat ya. Kita klik di sini. Kita akan contohkan di sini untuk misalnya kita cari surat ya. Ini contoh misalnya, hanya contoh saja. Kita klik salah satu, kemudian open. Nah, maka dia akan masuk di sini ya. Ini di sini ukurannya. Jadi usahakan filenya itu sekecil mungkin ya. Nah, kemudian baru kita klik kirim ya. Setelah kemudian kita misalnya mau ditambah, ini sepertinya tambah file bisa ya. Misalnya ada beberapa lembar, lebih dari 2 lembar atau 10 lembar bisa kita lampirkan di sini ya. Tapi kita akan coba 1 lembar saja. Kemudian kita klik kirim. Kita klik OK, sukses. Nah, sukses. Kita akan cek di sini di surat masuk. Nah, di sini masuk di arsip, data arsip. Nah, di sini kalau kita mau lihat nanti setelah surat ini sudah dibaca oleh kepala desa, maka di sini akan checklist hijau. Ya, kalau surat itu sudah dibaca oleh kepala desa. Makanya ini kalau kita online kan aplikasi ini sangat mudah karena kepala desa tinggal baca lewat HP ya, atau kalau menggunakan di kantor dia berbasis jaringan LAN dan sebagainya, WiFi atau hotspot ya. Nah, ini mudah sekali kalau menggunakan handphone ya. Jadi semua lampiran, semua arsip tersimpan. Jadi kepala desa bisa langsung mengetahui kalau hari ini ada surat masuk atau surat keluar. Nah, di sini setelah itu di sini ada surat keluar. Di sini masih kosong. Surat keluar ini yang berhak menginput ya, itu bisa KAUR umum dengan meminjam loginnya atau hak aksesnya punya sekretaris desa. Tetapi secara khusus bahwa aplikasi ini surat keluar itu yang menginput nanti itu adalah sekretaris desa, karena surat keluar itu nantinya ditandatangani dulu oleh kepala desa, baru diarsipkan oleh sekretaris. Maka nanti hak aksesnya itu yang berhak menginput ini adalah sekretaris desa. Oke, sekarang kita akan ke sekretaris desa. Setelah kita akan login ke sekretaris desa setelah KAUR umum ini menginputkan surat masuk, arsip surat masuk. Kita klik keluar di sini, logout. Kemudian kita masuk sebagai sekdes. Gunakan usernya, user ya. Di sini user, kemudian user, dan kita klik login.
Nah, di sini masuk sebagai sekretaris desa. Kemudian kita akan melihat di sini menunya itu ada data surat, ada surat masuk dan surat keluar. Kemudian ada laporan surat masuk dan surat keluar. Kemudian di data surat ada surat masuk. Nah, di sini surat masuk yang dikirim oleh yang sudah diarsipkan oleh KAUR umum itu sudah masuk di sini tadi, ya. Nah, sekarang cari ini atau sekdes ini mau melihat arsipnya suratnya itu apa. Sekarang kita akan klik gambar mata ini, ya. Nah, di sini untuk sekdes itu bisa melihat ini pengirim KAUR umum. Kemudian di sini lampirannya. Di sini ya, kita bisa klik di sini, kita unduh. Kita lihat isi surat yang dikirim oleh KAUR umum, arsipnya. Nah, ini seperti ini. Contohnya suratnya ya yang difoto atau di-scan. Oke. Nah, sekarang di sini untuk tugas sekretaris desa itu ada surat keluar ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan selesaikan dulu yang arsip surat masuk. Kita akan keluar dulu, logout dulu. Nah, di sini tandanya sudah dibaca oleh sekretaris desa suratnya. Sekarang kita akan logout dan masuk sebagai kepala desa. Sebagai kepala desa kita menggunakan admin. Di sini admin, kemudian kita masuk. Nah, ini di sini ada surat masuk 1 ya. Ini akses kepala desa. Di sini kita ada master data, ada user. Nah, ini bisa input user atau admin. Di kantor desa itu siapa saja yang ikut berhak untuk menggunakan aplikasi ini? Ini adalah kepala desa yang bisa menambahkan di sini ya. Di sini mau tambah penggunanya siapa. Jadi nggak harus dia KAUR, kemudian sekretaris desa atau kepala desa. Untuk KAUR-nya atau staf-staf yang lain ini bisa ditambahkan di sini. Dan ini yang berhak menambahkan adalah kepala desa. Kemudian ada bagian. Nah, bagian ini yang diketikkan oleh KAUR umum tadi ya, masuknya di sini. Sekarang kita akan lihat surat masuk. Di sini ada surat masuk. Kenapa dia checklist? Karena sudah dibaca oleh sekretaris desa. Jadi sekretaris desa juga sudah baca. Kemudian kepala desa juga bisa baca di sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Jadi kepala desa juga bisa membaca surat yang dikirim oleh arsip surat yang dikirim oleh KAUR umum. Oke. Nah, sekarang di sini ada surat keluar, tidak ada. Ini ya. Ini. Oke, itu tadi untuk manajemen surat masuk. Sekarang manajemen surat keluar. Kita logout. Surat keluar itu yang berhak menginputkan itu adalah sekretaris desa. Jadi kita akan masuk sebagai sekdes. Kita ketikkan di sini user. Kemudian kita klik masuk. Ini sekretaris desa. Surat masuk ya. Di sini tadi ada surat masuk 1. Nah, sekarang kita akan membuat surat keluar. Kita input di sini data surat keluar ya. Setelah surat itu sudah jadi ya, kita klik surat keluar baru. Arsip surat keluar baru. Surat keluar itu diperuntukkan untuk siapa ya? Di sini kita bisa pilih ya. Di sini bisa kita ketikkan coba ya. Kita ketikkan dulu. Oke, kita isi saja di sini perihal untuk bagian kita kosongkan aja. Perihal undangan rapat seluruh ketua RT. Jadi surat ini nanti akan dikirim ke RT lewat KAUR umum ya. Kita klik suratnya di sini, kita sudah foto suratnya, sudah siapkan. Kita klik contohnya saja. Kemudian langsung kita klik kirim. Oke. Nah, maka di sini surat keluar ya. Nanti bisa dibaca oleh KAUR umum, kemudian didisposisikan oleh KAUR umum. Jadi nanti akan didisposisikan oleh KAUR umum. Sekarang kita akan kembali ke user atau login ke KAUR umum. KAUR umum menggunakan admin 2 ya. Kita klik login. Nah, di sini ada surat keluar 1. Sekarang kita masuk di surat keluar. Nah, di sini ya. Kita klik keluar, kita klik baca gambar mata ini. Kemudian di sini pengirim sekretaris desa perihal undangan rapat seluruh ketua RT ya. Jadi sudah diarsipkan oleh sekretaris desa. Kita akan lihat di sini isi suratnya. Nah, di sini suratnya kita klik close. Nanti di login atau di halaman sekretaris dia sudah tampak di checklist atau sudah dibaca ya. Nah, sekarang akan kita disposisikan suratnya, arsipnya ini. Kita pilih bagiannya di KAUR umum, disposisinya. Kita kirim. Oke.
Nah, di sini sudah dibaca oleh kawan umum, kemudian sudah juga didisposisikan. Kemudian eh, kita kembali ke surat masuk sini. Kita cek lagi di surat keluar. Kita lihat lagi. Surat ini sifatnya itu penting atau peringatan atau segera ditulis, jadi kita bisa tandai di sini. Nanti di surat itu akan tertanda berwarna merah ya atau pink ya. Kita klik di sini, kita oke. Maka di sini berwarna kuning, artinya ini surat ini sangat penting dan segera dikirim ke seluruh RT ya, peringatan untuk staf yang lainnya bahwa surat ini tergolong surat penting gitu di arsipnya sini ya. Itu. Nah, sekarang kita akan lihat di kepala desa. Kepala desa menggunakan admin. Apakah surat ini sudah diarsipkan, sudah didisposisi? Ini surat keluar, surat masuk satu, surat keluar satu. Kita lihat ini surat keluar. Nah, di sini sudah tampil juga, sudah dibaca oleh penerimanya untuk dibagikan ke RT, sudah juga didisposisikan. Jadi sangat mudah sekali aplikasi ini, berbasis web, kita bisa online kan. Jadi bahkan itu RT juga bisa masuk di sini, kita buatkan usernya di sini. Jadi di sini tuh RT juga bisa membukanya lewat handphone, apakah ada surat atau tidak ya, buat ini untuk semua RT, untuk semua RK dan kepala dusun ya. Itu bisa kita kasih login ini. Jadi begitu ada surat dari cari atau sekretaris desa, arsipnya itu bisa langsung diketahui isi daripada surat, karena di aplikasi ini juga dilampirkan suratnya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah pengalaman rekan-rekan perangkat desa. Silakan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, kemudian loncengnya, kemudian